Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Moko dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan kedua, yaitu mengenai perekonomian terbuka, ya, model perekonomian terbuka ini. Ya, jadi poin-poinnya dulu ini akan saya sampaikan, nanti kita sedikit pendahuluan apa itu perekonomian terbuka, kemudian sirkulasi aliran pendapatan, ekspor dan impor, keseimbangan pendapatan nasional, dan formula pendapatan nasional keseimbangan. Jadi model perekonomian terbuka ini dulu pernah dipelajari atau disampaikan dalam mata kuliah PIE makro, ya, mengenai model-model perekonomian. Jadi sebenarnya ada 3 model perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, perekonomian terbuka ini perekonomian 4 sektor. Nah, saat ini setiap negara ini perekonomiannya adalah perekonomian terbuka. Maka dalam mempelajari ekonomi internasional ini ada bagian model perekonomian terbuka, karena setiap negara ini memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain, terutama melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, baik, sekarang kita ke pendahuluan dari materi ini. Apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka? Jadi perekonomian terbuka itu ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Ini terutama ekspor dan impor baik barang maupun jasa. Jadi aliran produk tadi, aliran output, terjadi aliran output antar negara, baik yang masuk, aliran produk yang masuk itu melalui kegiatan impor, suatu negara membeli barang di negara lain, kemudian yang keluar itu ekspor, suatu negara menjual produknya, menjual barangnya ke negara lain. Ini aliran keluar, jadi baik yang masuk maupun yang keluar, ini yang dimaksud dengan aliran produk atau aliran output. Dalam analisis ini akan ditunjukkan pengaruh dari kegiatan perdagangan luar negeri terhadap perekonomian dalam negeri, terutama nanti melalui keseimbangan pendapatan nasional, nanti di bagian akhir dari materi ini. Selanjutnya dalam model ini akan wujud 2 aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor, karena mengekspor itu menjual barang ke luar negeri, maka perusahaan atau eksportirnya akan menerima pendapatan dari negara lain, kan gini, jadi diterima dari negara lain. Kemudian aliran pengeluaran untuk membeli barang impor, jadi membeli produk dari negara lain berarti negara itu membayar sejumlah uang ke negara lain. Aliran pengeluaran, pendapatan keluar, ini untuk membeli barang disebut sebagai mengimpor atau impor. Kemudian dalam sirkulasi aliran pendapatan, sebagai akibat adanya sektor luar negeri, maka akan terjadi tambahan penggunaan pendapatan oleh sektor rumah tangga tadi, yaitu untuk membeli barang-barang impor. Jadi model perekonomian terbuka ini ada 4 pelaku ekonomi, yaitu pertama rumah tangga, itu dia melakukan konsumsi, bisa juga menabung, membayar pajak, dan juga mengimpor ini, membeli barang dari negara lain. Kalau perekonomian tertutup, dia konsumsinya hanya produk-produk dalam negeri saja. Ini. Kemudian pelaku ekonomi yang kedua yaitu perusahaan. Sementara di lain pihak sektor perusahaan akan menerima tambahan penerimaan dari kegiatan ekspor, karena dia menjual produknya ke negara lain, maka akan menerima pendapatan atau penerimaan dari kegiatan ekspor. Kemudian yang ketiga ada pemerintah, pelaku ekonomi yang ketiga itu pemerintah, dan yang keempat adalah sektor luar negeri. Ini sektor luar negeri ini melalui kegiatan ekspor dan impor ini. Kemudian sekarang kita lihat variabel ekspor dulu, karena ini dalam perekonomian terbuka ini variabel yang baru ini adalah ekspor dan impor. Ini sebagai
kegiatan pokok dari hubungan ekonomi yang pokok itu adalah melalui ekspor dan impor ini, kegiatan perdagangan, ekspor dan impor. Sekarang apa itu ekspor? Jadi ekspor itu menjual produk ke negara lain, dari sebuah negara melalui perusahaan-perusahaan di dalam negeri atau perusahaan nasional menjual produknya ke negara-negara lain, maka dia akan menerima aliran pendapatan. Ada aliran pendapatan yang masuk ke suatu negara. Maka di sini ekspor itu besar kecilnya ekspor terutama ditentukan oleh kemampuan suatu negara untuk memproduksi produk yang dapat bersaing di pasar luar negeri. Nah, jadi kalau produk-produknya itu bagus, berkualitas, maka bisa dipastikan ekspornya akan meningkat. Ini. Jadi kunci dari keberhasilan ekspor ini adalah menjual produk yang berkualitas ini, yang bisa diterima oleh pasar internasional. Ini ya, sebaliknya kalau produknya tidak bagus ya nanti ekspornya akan menurun, akan berkurang, maka penerimaan negara juga akan berkurang. Ini kemudian ekspor merupakan variabel otonom atau variabel eksogen, besarnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, tetapi justru ekspor itu akan mempengaruhi besarnya pendapatan nasional. Kalau ekspor semakin meningkat nilainya, maka nanti akan bisa meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan penerimaan negara ini. Maka variabel ekspor ini harus terus didorong, karena ini bersifat selain sebagai variabel otonom atau eksogen juga sebagai variabel suntikan. Jadi maksudnya keberadaan dari variabel ekspor ini akan bisa meningkatkan pendapatan nasional. Disebut sebagai variabel suntikan ya, atau injection. Dalam istilah dalam ekonomi makronya seperti itu. Kemudian kita ke impor. Sebaliknya impor itu kita membeli barang dari negara lain. Maka di sini besarnya impor itu lebih dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Ini semakin besar pendapatan nasional, maka kemampuan untuk melakukan impor juga semakin besar. Ini. Maka di sini impor ini merupakan fungsi dari pendapatan nasional tadi, terkait dengan besarnya pendapatan nasional. Nah, impor ini disebut sebagai variabel bocoran ya. Karena impor ini harus semakin besar nilainya, ini akan menyebabkan defisit neraca perdagangan ya. Jadi pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, impor lebih besar daripada ekspor, ini menyebabkan perekonomian kalau terus-menerus menjadi tidak sehat. Nah, ini maka impor ini harus, karena variabel bocoran akan bisa menurunkan pendapatan nasional, maka ini harus dikendalikan ya oleh negara tersebut supaya dijaga bahwa impor ini diharapkan tidak melebihi dari ekspor, sehingga diharapkan kalau ekspornya lebih besar dari impor maka neraca perdagangannya akan surplus. Ini yang diharapkan demikian ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ke keseimbangan pendapatan nasional ya. Ya, jadi keseimbangan pendapatan nasional atau pendapatan nasional equilibrium. Jadi keseimbangan dalam istilah ekonomi adalah equilibrium. Jadi suatu keadaan di mana syaratnya adalah ini. Penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Jadi penawaran agregat itu adalah variabel Y itu variabel pendapatan nasional. Kemudian permintaan agregatnya itu adalah variabel-variabel C plus I plus G plus X min M. Jadi C itu adalah consumption atau konsumsi rumah tangga, I itu investment atau investasi dari perusahaan-perusahaan, kemudian G itu government expenditure, pengeluaran pemerintah, kemudian X dan M itulah ekspor dan impor, ekspor dikurangi impor. Jadi diharapkan kalau
X itu lebih besar dari M supaya tidak defisit tadi. Kalau M-nya yang lebih besar maka nanti akan menurunkan pendapatan nasional. Kalau M-nya yang lebih besar. Ya. Kemudian syarat yang kedua dari keseimbangan pendapatan nasional itu bisa juga ini. Syaratnya adalah variabel suntikan sama dengan variabel bocoran. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan suntikan atau variabel suntikan itu variabel yang mendorong atau dapat meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian kalau variabel bocoran ini variabel yang mengurangi atau menurunkan pendapatan nasional. Ini jadi di sini kelompok variabel suntikan itu adalah investasi, IGX, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Ini kelompok variabel suntikan. Ini variabel yang sifatnya positif, akan meningkatkan pendapatan nasional. Sementara yang bocoran itu S plus T plus M. S itu saving, tabungan, T itu pajak atau tax, dan M itu adalah impor. Jadi kalau bocorannya kan menurunkan pendapatan nasional. Maka keseimbangan ini suntikan sama dengan bocoran. Ini syarat yang kedua. Nah selanjutnya bagaimana menurunkan rumus atau formula dari pendapatan nasional keseimbangan. Nah ini sekilas ini. Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti akan kita diskusikan di pertemuan dengan Google Classroom nanti, selain dengan LMS dengan Google Classroom. Maka mungkin nanti ada pertemuan secara langsung pakai LMS dan juga nanti dengan Google Classroom. Ya ini. Jadi ini ada tadi sebenarnya notasi ini sudah tidak asing dan sudah disampaikan. Ini ada C, T, I, jadi C itu konsumsi, pajak, investasi, kemudian ada G, X, M. G gabungan pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Jadi di sini untuk I, G, dan X itu variabel suntikan ini bersifat eksogen, yaitu nilainya sudah tertentu. Sementara kalau variabel di sini ada C, T, dan M ini variabel endogen, yaitu nilainya terkait dengan variabel lain. Jadi C terkait dengan YD, pendapatan disposable, T dan M terkait dengan Y, pendapatan nasional. Ini variabel endogen. Ya, kemudian rumusnya, ini syarat dari keseimbangan pendapatan. Ini syarat yang pertama tadi, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ini syarat keseimbangan yang pertama yang di muka tadi. Kemudian ini kita turunkan, nanti akan mendapatkan sebuah rumus dari pendapatan nasional keseimbangan. Nah ini kita turunkan, kita yang diturunkan ini yang variabel endogen, yaitu C, kemudian C dan M. C kan ada persamaannya di atas itu dituliskan. Kalau IGX tetap ditulis I0, G0, X0, ini tetap tidak berubah, ini karena variabel eksogen. Jadi yang dituliskan yang berubah adalah yang variabel endogen. Ini akhirnya diperoleh rumus yang ini. Langsung saja ke rumusnya yang paling bawah ini. Rumus dari pendapatan nasional equilibrium. Yaitu Y sama dengan 1/1 min B plus BT plus M kali A plus I0 G0 plus G0 plus X0. Ini jadi B itu adalah MPC, ya. B itu T-nya ini adalah persentase pajak nanti. Begitu juga M-nya, koefisien pajak. Ini nanti akan lebih jelas nanti dengan pada pembahasan secara melalui LMS atau melalui Google Classroom, nanti bisa ditanyakan nanti ya.
Ini sementara saya sampaikan dulu secara sekilas. Ini ya, kemudian ada contoh soal. Ini nanti bisa dicoba dimasukkan ke dalam rumus yang paling bawah ini. Ini rumus paling bawah, nanti akan kita bisa mengerjakan soal ini. Jadi sebagai contoh, B-nya itu adalah 0,75. Itu B kecilnya itu 0,75. Kemudian T kecil itu 0,2 dan M kecilnya 0,1. Kan sudah ada lihat rumusnya. Kemudian kalau variabel IGX itu sudah nilainya tertentu, tinggal dijumlahkan saja. Nah, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus, maka kita nanti akan mendapatkan nilai pendapatan nasional equilibrium. Nah, nanti bisa dicoba ya, bisa dicoba. Nanti kalau kurang jelas nanti ditanyakan. Ya, kemudian satu lagi mengenai multiplier ekspor atau angka pengganda ekspor. Jadi tadi disebutkan bahwa ekspor itu merupakan variabel suntikan. Variabel suntikan yang akan meningkatkan pendapatan nasional. Jadi kalau ekspor bertambah, maka pendapatan nasional juga akan bertambah. Berapa tambahannya? Yaitu sebesar tambahan ekspor tadi dikalikan besarnya multiplier ekspor. Nah, multiplier ekspor itu angkanya dari rumus tadi yang di bagian depan, yang KX itu multiplier ekspor, KX yaitu 1/1 - B plus BT plus M, ini multiplier ekspornya. Tadi ketemunya berapa, tinggal untuk membagi 1. Nanti dikalikan dengan tambahan ekspor, maka kita akan mendapatkan berapa besarnya tambahan pendapatan nasional. Jadi di sini delta itu tambahan ya, delta X, delta Y ini, delta segitiga ini adalah artinya tambahan atau perubahan besarannya. Jadi misalkan dari 100 menjadi 150, maka deltanya adalah 50. Contohnya seperti itu. Kemudian ini juga ada soal, nanti bisa dicoba dikerjakan. Nah, nanti untuk lebih jelas nanti silahkan ditanyakan melalui LMS, tapi dicoba dulu, dan juga melalui Google Classroom. Ya, demikian untuk materi kali ini mengenai model perekonomian terbuka. Nanti bisa dibuka lagi materi dulu di ekonomi makro tentang keseimbangan pendapatan nasional model perekonomian terbuka. Nanti bisa dibaca lagi untuk mengerjakan soal-soal ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.